Senantiasa mengandalkan Allah karena Allah itu mempersatukan. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua mendengarkan renungan yang diambil dari homili Romo RD Victorius Rudiartono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam dunia kita ada 3 kekuasaan yang selalu hidup dan kita sadari bersama. Pertama adalah kekuatan Anda dan saya sendiri, roh manusia. Yang kedua adalah roh Allah yang merajai hidup Anda dan saya, yang tadi dikatakan Injil sebagai kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya Allah yang merajai hidup Anda dan saya. Dan yang terakhir adalah roh jahat. 3 kekuatan roh ini Anda harus sadari bersama, karena kalau tidak, bagaimana kita sendiri dapat berdisposisi. Saya mencatat beberapa catatan mengenai hal ini dari Yesus sendiri yang mengatakan dan dianggap sebagai Beelzebul. Beelzebul ini disebut sebagai kepala setan.
Dan ada banyak istilah-istilah tentang setan itu. Dalam bahasa Ibrani, setan itu diterjemahkan STN, dibacanya stan. Artinya adalah dia melawan atau menghalangi musuh. Sementara iblis dalam bahasa Arabnya diterjemahkan sebagai balasa, yang artinya dia yang membuat menyesal. Dan dalam kitab suci kalau kita baca dari keseluruhannya, kita temukan di sini Injil Lukas, tapi dalam seluruh Alkitab ada banyak istilah-istilah itu supaya kita bisa memahaminya. Dikatakan diabolos, itu sebagai pasukan setan. Juga ada istilah satanan, ada istilah juga daimonia atau demons. Mereka ini adalah roh-roh jahat dan kaki tangan iblis. Dalam bahasa Indonesia yang namanya setan, iblis, semuanya itu diterjemahkan sebagai iblis. Padahal di situ ada tingkatan-tingkatan pangkatnya. Misalnya kita bisa temukan dalam Perjanjian Lama itu istilah-istilah jenis-jenis setan banyak. Disebut sebagai demon, disebut sebagai ruah ra'ah atau roh-roh jelek. Juga disebut sebagai lilit, disebut juga sebagai resep, disebut juga sebagai pahat lailah, atau yang terakhir Azazel. Bisa kita temukan itu dalam kitab Imamat. Mereka ini adalah sekelompok iblis yang bangkit melawan Israel dan menghalang-halangi manusia. Maka dalam catatan ini kita bisa paham dunia ini ada 3 kekuatan yang hidup. Tergantung Anda dan saya memilih. Banyak orang memilih setan, gak ada kok Romo. Iya, orang udah masuk dalam diri manusia. Jadi kelihatannya gak ada ya. Tapi dalam catatan itu sekarang dengan istilah-istilah ini, apa yang ingin kita katakan di sini? 2 hal diperlihatkan dalam Injil mengenai kekuatan Yesus yang dianggap sebagai kekuatan Beelzebul dan kekuatan setan. Yesus langsung menjelaskan ciri-ciri kalau orang dipengaruhi oleh kekuatan setan adalah suka memecah belah, mencerai-beraikan, dan sebagainya, tidak mempersatukan. Ciri-ciri orang yang kerasukan roh Allah adalah damai, sukacita, tidak pernah mencerai-beraikan, bukan provokator, etc. ya. Yesus mempresentasikan hal seperti itu. Tapi dalam hidup kita, lalu apa bedanya antara roh manusia dengan roh iblis? Ada yang tahu? Kalau iblis itu tidak suka dengan cinta. Iblis itu amat sangat membenci cinta kasih. Isinya adalah iri hati, kemarahan, dan sebagainya. Sementara roh manusia sebetulnya adalah dari cintanya ia terus memperjuangkan untuk sampai kepada cinta sejati, ialah Allah sendiri. Maka Anda bisa lihat, kalau ada seorang manusia yang hidupnya tanpa cinta kasih, maka Anda akan menyebut dia setan. Makanya jelas di sini, kalau manusia hidup tanpa cinta kasih, berarti dia akan menyamakan dirinya dengan setan. Sementara kita manusia paling suka dengan cinta kasih, makanya terus gapailah cinta itu, kesatuan, kedamaian, sukacita di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan presentasikan hari ini supaya Anda dan saya tahu bedanya. Bacaan pertama dari Yoel mengundang Anda dan saya untuk sampai kepada kekuatan Allah. Manusia harus bertobat, menyesali segala salahnya,
berpihak pada sang terang kebenaran, yaitu Allah sendiri, maka hidup manusia dipenuhi dengan cinta. Semoga pesan hari ini membawa inspirasi bagi Anda dan saya untuk senantiasa menggunakan kekuatan Allah, mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita, karena Allah itu mempersatukan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.